Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Ainia dengan NIM 1903211000066 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunajaya Madura. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis manajemen produksi agribisnis pada pabrik tahu Pak Subiantoro di Desa Lengkong, Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Yang mana video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen produksi agribisnis yang diampu oleh Ibu Nur Komariah SPMSI. Pembahasan pada presentasi kali ini meliputi penentuan komoditas yang diusahakan, pemilihan lokasi produksi, dan perencanaan tata letak. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai penentuan komoditas yang diusahakan. Alasan memilih kedelai sebagai komoditas yang diusahakan adalah kedelai merupakan komoditas pertanian yang banyak diusahakan sebagai bahan baku industri, baik pada industri pangan maupun pakan. Potensi kedelai sebagai bahan industri pangan sangat besar, ditunjukkan dengan tingkat konsumsi kedelai dan olahannya yang cenderung meningkat selama 13 tahun terakhir. Kemudian, tingkat diversifikasi produk yang tinggi pada kedelai menjadi potensi lain pada komoditas ini. Di Indonesia, kedelai umumnya diolah menjadi tempe dan tahu. Namun, ternyata masih banyak olahan lain dari kedelai seperti kecap, susu kedelai, dan berbagai produk makanan ringan lainnya. Bahkan, limbah industri dari pengolahan tahu dapat diolah kembali menjadi produk baru yaitu berupa pupuk cair, dan ampas tahu dapat diolah menjadi produk lanjutan. Selain itu, kedelai merupakan salah satu komoditas unggulan di Bojonegoro. Daerah di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki komoditas unggulan kedelai yaitu Kecamatan Dander, Kecamatan Sumberjo, dan Kecamatan Balen. Selanjutnya yaitu mengenai kondisi pasar komoditas kedelai. Kondisi pasar komoditas kedelai di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa petani dapat menjual kedelai secara langsung pada konsumen atau melalui tengkulak. Nah, umumnya petani akan menjual kedelai pada tengkulak yang kemudian akan dijual kembali ke pedagang besar atau pengecer di pasar tradisional. Harga yang ditawarkan sesuai dengan harga yang berlaku di pasaran. Kemudian permintaan terhadap kedelai juga selalu meningkat seiring dengan berkembangnya usaha pengolahan kedelai. Selanjutnya yaitu mengenai topografi. Kondisi topografi Kabupaten Bojonegoro terletak di 112 derajat 25 sampai 112 derajat 09 bujur timur dan 6 derajat 59 sampai 7 derajat 37 lintang selatan. Kabupaten Bojonegoro dialiri oleh Sungai Bengawan Solo yang menjadikan wilayah utara Kabupaten Bojonegoro yang merupakan dataran rendah cukup subur untuk menjadi lahan pertanian. Sedangkan bagian selatan dari Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh pegunungan kapur dengan keadaan tanah berbukit. Rata-rata wilayah di Kabupaten Bojonegoro berada di ketinggian 25-500 mdpl. Kondisi iklim di Kabupaten Bojonegoro yaitu memiliki iklim muson tropis sehingga memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, rata-rata curah hujan berada di bawah 120 mm per bulan. Sedangkan pada musim penghujan, rata-rata curah hujan yaitu lebih dari 150 mm per bulannya. Nah, untuk rata-rata suhu di Kabupaten Bojonegoro yaitu berada antara 21 derajat sampai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan yaitu kira-kira sebesar 77%. Kemudian terkait dengan nilai ekonomis kedelai. Kedelai merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi sebagai bahan baku industri olahan makanan dan non-makanan. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya konsumsi kedelai pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,54 juta ton yang digunakan untuk memenuhi berbagai permintaan di berbagai sektor industri. Nah, pengolahan lanjutan akan berdampak pada nilai tambah kedelai yang akan meningkatkan nilai ekonomis dari kedelai. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pemilihan lokasi produksi. Pabrik tahu Pak Subiantoro berada di Desa Lengkong, Kecamatan Balen, yang mana usaha ini telah berdiri sejak tahun 2017. Pabrik ini berada di tengah permukiman penduduk dengan kondisi pabrik yang berada di belakang rumah Pak Subiantoro. Pada aspek ketersediaan tenaga kerja, pabrik tahu ini memiliki 2 tenaga kerja laki-laki yang berasal dari
yang berasal dari tetangga sekitar dan 1 orang yang berasal dari anggota keluarga. 2 tenaga kerja bertugas pada bagian produksi dan 1 orang bertugas pada bagian pemasaran. Tenaga kerja memiliki latar belakang pendidikan yaitu SMA. Tugas yang dilakukan lebih membutuhkan keterampilan sehingga tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada kinerja tenaga kerja. Dengan memperhatikan beberapa aspek tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan tenaga kerja di pabrik tahu Pak Subiantoro sudah memadai dan mumpuni. Selanjutnya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana. Sarana yang dibutuhkan pada pabrik tahu ini yaitu wajan, alat penggorengan, tungku, alat pengaduk, ember, alat penggiling, kain penyaring, alat cetakan, batu pengepresan, pisau dan penggaris, serta keranjang box. Sedangkan prasarana yang dibutuhkan yaitu bangunan pabrik dan mobil pick-up. Bangunan pabrik merupakan kepemilikan pribadi yang digunakan sebagai tempat produksi tahu, sedangkan mobil pick-up merupakan kepemilikan pribadi yang digunakan sebagai alat transportasi dalam mendistribusikan tahu. Nah, sarana dan prasarana ini tersedia di sekitar lokasi produksi dan mudah untuk didapatkan. Sarana dapat diperoleh dari toko peralatan di sekitar desa atau dibuat sendiri. Sedangkan sarana tertentu seperti alat penggilingan hanya tersedia di toko tertentu yang diperoleh di toko peralatan yang berada di Kecamatan Bojonegoro yang berjarak sekitar 12 km dari tempat produksi. Nah, alat penggilingan ini memiliki usia pemakaian yang lama sehingga pembelian alat baru dapat dilakukan setelah jangka beberapa tahun. Namun, penggantian batu penggiling perlu dilakukan setiap 3 tahun sekali karena adanya pengikisan. Nah, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana dapat mendukung produksi tahu Pak Subiantoro. Selanjutnya yaitu mengenai aspek kedekatan dengan pasar. Pemasaran produk dari pabrik tahu Pak Subiantoro dilakukan di rumah dan di Pasar Sugiwaras yang berjarak 13 km dari tempat produksi. Pasar Sugiwaras dipilih karena permintaan tahu yang tinggi dari pasar tersebut dan lokasi pasar yang dapat ditempuh selama 25 menit dengan mobil pick-up. Sedangkan penjualan di rumah dilakukan untuk pembeli yang telah melakukan pemesanan sebelumnya. Pembeli yang berasal dari luar daerah dan pembeli di sekitar lokasi produksi. Lokasi yang dipilih memberikan keuntungan pada aspek kedekatan dengan pasar karena adanya mobil pick-up yang digunakan sebagai alat transportasi sehingga akses menuju pasar sangat mudah. Selain itu, lokasi pabrik yang berada di sekitar lingkungan penduduk memberikan keuntungan yaitu adanya potensi besar di sekitar lokasi pabrik. Selanjutnya yaitu aspek kedekatan dengan bahan baku. Bahan baku utama yang dibutuhkan yaitu kedelai. Kedelai diperoleh dari petani di sekitar lokasi produksi karena mayoritas petani di Desa Lengkong menanam kedelai pada musim kemarau. Sedangkan apabila bukan pada musim panen kedelai, maka pemenuhan terhadap bahan baku kedelai diperoleh dari pedagang di Bojonegoro yang berjarak 13 km dari tempat produksi. Pedagang ini dipilih karena harga dan kualitas kedelai yang sesuai dengan keinginan pemilik. Kemudian, untuk bahan lain seperti cuka diperoleh dari pusat industri tahu di Ledok Kulon. Dan untuk perolehan minyak goreng diperoleh dari toko di sekitar lokasi pabrik. Nah, lokasi pabrik tahu Pak Subiantoro ini dipilih karena dekat dengan bahan utama tahu yaitu kedelai dan merupakan rumah pribadi. Selain itu, potensi petani kedelai di Desa Lengkong menjadi keuntungan bagi pabrik tahu Pak Subiantoro karena lokasi yang dekat dengan pabrik tahu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang desain tata letak. Tata letak yang digunakan yaitu tata letak produk. Penerapan tata letak produk pada pabrik tahu ini dilakukan secara sederhana sesuai dengan pengetahuan dan pemanfaatan ruang yang ada. Layout yang digunakan dapat dikatakan efisien karena jarak yang berdekatan sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk memindahkan material pada proses selanjutnya. Pabrik ini memiliki 11 fasilitas produksi yaitu tempat pergudangan, tempat perendaman, tempat penggilingan, tempat perebusan, tempat penyaringan dan pengendapan, tempat pencetakan, tempat penggorengan, tempat pengepakan dan pengemasan,
sumber air, tempat peletakan kayu, dan penyimpanan ember. Dengan layout tersebut, pabrik tahu ini dapat menghasilkan 10 keranjang tahu goreng setiap harinya. Nah, dari tata letak yang digunakan dapat diperoleh keuntungan, yaitu adanya kemudahan perpindahan material karena lokasi fasilitas produksi yang berdekatan. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk total produksi setiap produk yaitu sebentar, yang mana satu kali proses produksi hanya membutuhkan waktu 45 menit. Kemudian pengawasan dapat dilakukan dengan mudah karena aktivitas yang dilakukan teratur, dan aktivitas produksi dilakukan dengan cepat dan mudah karena produksi yang dilakukan berulang dengan jumlah produk yang banyak. Sedangkan kelemahannya yaitu apabila terjadi kendala pada satu mesin, maka akan mempengaruhi keseluruhan kegiatan produksi. Produksi harus dilakukan dalam jumlah besar dan tata letak produksi harus diubah apabila ada perubahan desain produk. Nah, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komoditas kedelai dipilih karena tingkat permintaan kedelai yang semakin meningkat. Kedelai merupakan komoditas unggulan Kabupaten Bojonegoro. Potensi petani desa Lengkong yang banyak menanam kedelai. Kedelai memiliki banyak produk turunan dan banyak digunakan untuk bidang industri, serta konsumsi masyarakat yang tinggi terhadap kedelai menjadi alasan komoditas kedelai dipilih untuk diusahakan. Selanjutnya yaitu komoditas kedelai juga memiliki kondisi pasar dan nilai ekonomis yang bagus, serta kondisi topografi dan iklim di Kabupaten Bojonegoro yang cocok untuk ditanami komoditas kedelai. Nah, berdasarkan lokasi yang dipilih, pabrik tahu Pak Subiantoro dapat dikatakan telah menentukan lokasi yang tepat. Selain itu, pabrik tahu ini juga telah menerapkan tata letak fasilitas, yaitu tata letak produk dengan baik, yang mana penerapan tata letak fasilitas telah dilakukan secara sederhana dan memberikan efisiensi waktu, jarak, dan biaya pada pelaksanaan produksi. Namun, penerapan tata letak tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, saran yang dapat diberikan pada pabrik tahu Pak Subiantoro ini yaitu agar lebih mengatur alat-alat seperti ember agar tidak mengganggu proses berjalannya produksi, membuat tempat pergudangan baru karena pergudangan saat ini berada di dalam rumah dan lokasi yang terpisah-pisah, serta lebih mengutamakan koordinasi antara pemilik dan pekerja. Nah, sekian presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.